Hadirnya kembali Orochi dan Kanjuro semakin memperkeruh jalannya perang Wano ini. Kedua klan Kurozumi tersisa ini bisa saja menghadirkan aliansi baru dengan CP0 ke depannya. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1008. Kebenaran atas sosok yang menyerupai Kozuki Oden akhirnya terjawab sudah dalam chapter 1008 ini. Dia adalah citra gambar yang diciptakan oleh Kurozumi Kanjuro. Saat ini sang pengkhianat kembali bangkit lagi dan sudah bergerak menjalankan misi terakhirnya untuk membunuh Momonosuke. Lalu tak hanya Kanjuro saja yang dibangkitkan kembali, ada nama Kurozumi Orochi juga yang ternyata masih hidup. Dua keturunan klan Kurozumi terakhir ini akan membuat jalannya perang Wano semakin memanas. Karena dengan keberadaan mereka, maka perang ini bukan hanya melibatkan pihak aliansi Yonko dan aliansi Luffy saja. Namun bertambah lagi klan Kurozumi tersisa yang akan mengacaukan segalanya. Cerita minggu ini diawali dari sebuah ruang harta di mana sosok Oden palsu mulai bersuara kepada para Akazaya. Dia menyebut bahwa dirinya datang ke masa depan melalui kemampuan Toki. Ungkapannya itu hampir saja mengecoh Kiemon dan rekan-rekannya. Mereka hampir percaya bahwa sosok tersebut adalah Oden yang asli. Mulai dari perawakan sampai pada persona tingkah lakunya nyaris sempurna sehingga dilihat dari segi apapun orang awam akan mudah tertipu. Sayangnya ketika si sosok Oden palsu ini mulai mengajak Akazaya untuk segera pergi ke tempat Kaido, ada satu orang tersisa yang mulai meragukan kebenarannya. Dia adalah Asura Doji yang kemudian langsung mengkonfrontasi Kiemon untuk segera sadar dan membuka matanya sehingga tidak termakan oleh tipu dayanya. Ya, di sini Asura mencoba membuktikan keganjilan yang sedang terjadi dengan cara menebas Oden palsu. Dan anehnya saat itu juga sosok tersebut tidak mengeluarkan setetes darah pun dan juga tidak ada luka sayat atas tebasan tadi. Peristiwa inilah yang pada akhirnya menyadarkan Kiemon dan yang lainnya bahwa sosok tersebut merupakan citra gambar yang dihasilkan dari buah iblis milik Kanjuro. Sedangkan si usernya justru tidak ada di tempat dan diketahui sedang bergerak ke tempat Momonosuke untuk membunuhnya. Mulai dari sinilah segalanya semakin kacau. Pihak Akazaya serasa dipermainkan emosinya. Mereka yang hampir putus asa akibat kekalahan atas Kaido malah harus ditambah kepedihan lagi dengan adanya harapan-harapan palsu atas ulah Kanjuro yang notabene telah diberikan kepercayaan oleh Oden untuk menjadi pengikut setianya yang tergabung dalam kelompok Akazaya 9. Nah, melihat apa yang sedang terjadi, Okiku langsung merasa bersalah dan menganggap peristiwa ini adalah akibat dirinya yang tidak bisa mengalahkan Kanjuro saat perang di gerbang belakang Onigashima. Apapun alasan yang diungkap Kiku memang tidak bisa merubah keadaan. Ini bukan lagi tentang bagaimana jalannya duel di antara mereka berdua, tapi bagaimana kesiapan mereka dalam mengantisipasi pergerakan yang sudah Kanjuro lakukan, terlepas dari hasil duel tadi. Ya, seharusnya Akazaya menyadari bahwa Kanjuro mempunyai latar belakang seorang seniman teater. Maka dari itu, ada baiknya mereka mengantisipasi tipu daya yang bisa saja menjebak seperti yang saat ini telah kita lihat bersama. Artinya sebagai orang yang pernah sama-sama berjuang di bawah naungan Oden, maka mereka harusnya tidak menganggap remeh kemampuan seorang Kanjuro. Pertarungannya melawan Kiku dulu memang terjadi secara singkat. Sayangnya setelah duel itu selesai, pihak Akazaya terlalu percaya diri dan menganggap peran Kanjuro telah usai, tanpa berkaca terhadap kapasitasnya masing-masing sebagai seorang prajurit Oden yang seharusnya berkemampuan di atas rata-rata para samurai dari negeri Wano. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Mereka saat ini sedang dikejar waktu untuk bisa mendahului pergerakan Kanjuro. Asura Doji memutuskan untuk bertahan di sana dan menghadapi si Oden palsu. Dia memang sempat menahan ledakan yang sudah dipersiapkan oleh Oden palsu. Tapi percayalah, ledakan itu tidak akan cukup mampu untuk mengakhiri peran Asura dalam alur Wano ini. Lalu kemudian Kiemon dan yang lain segera mencari keberadaan Kanjuro dan diharapkan kali ini mereka benar-benar dapat mematikan Kanjuro sehingga tidak akan ada lagi tipuan-tipuan citra gambar yang sesungguhnya lebih membahayakan karena kemampuan buah iblisnya ini dapat mengalihkan perhatian sekaligus menjebak lawan-lawannya.
Belum sempat menjauhi ruang harta, Akazaya malah harus mendapat hadangan dari seorang Jack yang sudah siap dengan wujud Zoannya. Ya, dia sengaja datang seorang diri untuk menghabisi Kiemon dan yang lain. Tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh luka bukan menjadi halangan bagi dirinya untuk tetap menghampiri dan melawan Akazaya. Tapi di sini Inuarashi dengan penuh keyakinan mempersilahkan rekan-rekan Akazaya lainnya untuk tetap bergerak menyelamatkan tuan mereka Momonosuke. Alhasil tempat tersebut akan menjadi panggung duel bagi Inuarashi melawan Jack. Pertarungan anjing melawan mamut. Keduanya memang sama-sama monster jika dilihat dari segi kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Duel ini dirasa cukup adil, mengingat mereka berdua telah sama-sama berada dalam kondisi yang penuh luka. Nah, satu yang lebih menguntungkan dari sisi Jack adalah keunggulannya dalam memanfaatkan kemampuan buah iblis Zoan purbanya. Sedangkan di sisi Inuarashi, dia justru sangat dirugikan dari keterhalangannya melihat bulan purnama. Aspek-aspek ini memang tidak secara mutlak menjadi sebuah penentu atas jalannya duel mereka berdua. Karena kalau kita telah lebih lanjut ungkapan Inuarashi, maka faktor yang saya kira mempengaruhi jalannya duel ini adalah keyakinan dan ketenangan mereka yang nantinya akan mendorong kekuatan mereka masing-masing. Ya, di sini Inuarashi sudah menggarisbawahi bahwa duel ini bukan semata-mata didasari atas balas dendam, melainkan untuk menahan amukan-amukan Jack yang berpotensi akan memakan banyak korban. Artinya Inu tidak akan mengedepankan emosinya untuk melawan Jack. Dia cukup tenang meskipun tidak bisa berubah ke wujud sulongnya. Sedangkan kalau kita lihat dari Jack, dia sepertinya akan memainkan emosinya yang menggebu-gebu sehingga nanti akan berdampak pada kemampuannya. Mungkin sikap percaya dirinya bisa saja menjadi sebuah bumerang dan melahap dirinya dari dalam. Well, kita nantikan saja seperti apa pertarungan antara anjing melawan mamut ini. Semoga saja ada sebuah kejutan-kejutan yang terjadi. One Piece 1008 kembali mengguncang para pembaca akibat kebangkitan sosok yang diduga sudah mati. Ya, Kurozumi Orochi masih mengancam keberadaan aliansi Kaido dan aliansi Luffy. Tebasan pedang yang mengakibatkan kepalanya terputus ternyata belum cukup untuk mematikan sang shogun. Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Well, yang pasti ini ada hubungannya dengan kemampuan spesial dari Mythical Zoan-nya. Kita sepakat bahwa para Mythical Zoan user dikaruniai sebuah kemampuan spesial. Mereka tak hanya dapat memanfaatkan kemampuan bentuk atas Zoannya saja, melainkan juga sifat-sifat spesial yang sudah tertanam di dalam wujudnya. Seperti misalnya Marco yang bisa memulihkan diri dengan api biru poeniknya. Nah, Yamata no Orochi sendiri merupakan sosok mitologi yang dipercaya hanya akan mati jika semua kepalanya dipenggal. Jadi kalau berkaca pada kisahnya, maka sangat wajar jika Orochi memang harusnya belum mati. Ya, apapun itu alasannya, yang jelas kebangkitannya tidak bisa didiamkan begitu saja. Pengaruhnya terhadap pemerintah dunia yang diwakili CP0 masih tetap ada. Untuk itulah jangan kaget ketika kedepannya mereka berdua akan bekerja sama untuk memanfaatkan jalannya perang antara aliansi Kaido dan aliansi Luffy. Baik Orochi dan CP0 sama-sama mempunyai sebuah kepentingan atas akhir dari perang ini. Siapapun nantinya yang akan menang, jika Orochi dan CP0 bekerja sama, maka keuntungan ada di pihak mereka. So, bagaimanapun caranya, Orochi harus segera dibungkam. Nah, kalau boleh berharap, saya sendiri menginginkan Momonosuke menjadi sosok yang akan menumbangkan Orochi. Duel mereka akan berdampak pada keberlangsungan negeri Wano ke depannya. Ini nantinya akan menjadi duel demi mempertaruhkan gelar Shogun. Momonosuke sendiri saat ini masih bersama Yamato dan Shinobu. Mereka masih coba untuk menjauhi kejaran para prajurit Kaido. Nah, daripada terus-terusan menghindar, maka langkah lebih baiknya Momonosuke memberanikan untuk menampakkan diri di tengah-tengah perang ini. Apalagi Yamato juga sempat menyinggung bahwa kemampuan artifisial Zoan Momo bisa sangat membantu aliansi jika dimanfaatkan dengan sangat baik, yaitu menjadi semacam hewan buas layaknya Kaido. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa artifisial Zoan ciptaan Vegapunk ini komposisi utamanya berasal dari DNA Kaido. Jadi bukan tidak mungkin apabila naga Momonosuke akan dikaruniai sebuah kemampuan yang mirip dengan Kaido meskipun tidak sempurna.
Yang terpenting bagi Momo saat ini adalah mencoba dan terus mengukuhkan rasa percaya dirinya bahwa dia mampu, lalu kemudian membuktikan bahwa buah iblis buatannya tidak sepenuhnya dianggap sebagai kegagalan. Well, semoga saja Orochi bisa menjadi lawan sempurna bagi si kecil Momonosuke untuk memperebutkan gelar Shogun Negeri Wano. Di bagian akhir One Piece 1008, kita kembali diperlihatkan situasi dan kondisi tokoh-tokoh yang ada di atap Onigashima. Untuk sementara pihak Luffy masih disudutkan oleh kedua Yonko. Nah, sebelum itu Momonosuke sudah mengetahui bagaimana kondisi Luffy. Dia saya kira menggunakan kemampuan Kenbun Soku Akinya untuk bisa membaca atau melihat keadaan di sekitarnya. Kembali lagi ke atap Onigashima. Dari kelima supernova yang ada di sana, hanya Luffy yang sepertinya masih cukup yakin terhadap serangan-serangan yang dikeluarkan mampu berdampak pada para Yonko. Ya, di saat yang lainnya merasa kurang percaya diri atas segala teknik yang diarahkan pada Yonko, Luffy justru terus-menerus mengeluarkan teknik gomu-gomunya meski tidak berdampak sama sekali. Well, satu sisi ini memang bagus, yaitu mempertahankan keyakinan terhadap kemustahilan mengalahkan dua monster. Namun di sisi lain, jika Luffy terus-terusan seperti ini, maka usahanya hanya akan memperburuk situasi. Mengingat kecenderungan Luffy dalam bertarung secara membabi buta akan menghabiskan banyak energi. Sementara dalam perang ini, salah satu hal terpenting adalah bagaimana cara memanage sebuah energi agar tidak keluar sia-sia. Nah, sementara itu, Law menganggap bahwa ada baiknya jika mereka bisa memisahkan Kaido dan Big Mom. Ya, apa yang dipikirkan Law ada benarnya juga. Mengingat kedua Yonko ini jika saling bekerja sama dalam sebuah duel, maka akan menciptakan sebuah ancaman bagi para lawan-lawannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memisahkan mereka? Sementara di pihak Supernova saja masih belum terlalu solid dalam segi kerjasama timnya. Jadi akan sangat susah memisahkan Kaido dan Big Mom jika tidak dibarengi dengan rencana yang matang. Satu yang membawa angin segar bagi Supernova adalah melihat betapa bergairah dan bersemangatnya Luffy. Dia tidak peduli berada di sebuah neraka atau apapun itu, karena baginya segala macam tempat dan kondisi berbahaya sekalipun sudah pernah ia lewatkan. Jadi tidak ada bedanya dengan situasi saat ini. Ingat bahwa Busoshoku tingkat tinggi yang dipadukan dengan Gear 4 masih belum diperlihatkan. Berharap saja kemampuan dari kombinasi haki dan buah iblis milik Luffy ini bisa memecah kebuntuan. Karena ketika sang kapten sudah mendemonstrasikan kemampuan dan tekadnya, maka energi positifnya akan menyebar ke tokoh-tokoh lainnya, sehingga nantinya akan sekaligus mempengaruhi semangat rekan-rekan Supernova yang ada di sana. Well, semakin menarik rasanya melihat perkembangan perang Wano kali ini. Bukan hanya karena melihat siapa lawan siapa, tapi setiap dari tokoh-tokoh yang terlibat akan sama-sama mendapatkan sebuah tekanan yang besar. Secara keseluruhan, One Piece 1008 masih terlihat santai-santai saja. Belum ada lanjutan-lanjutan duel atau aksi-aksi epik dari pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, hype dari wujud hybrid Kaido masih belum terasa. Namun begitu, dari segi perkembangan cerita, One Piece 1008 memberikan perubahan yang cukup besar melalui kemunculan kembali Orochi dan Kanjuro yang berpotensi akan memberikan gesekan-gesekan yang bisa saja memecah belah keadaan, apalagi jika nantinya didukung oleh keberadaan CP0. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1008. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!